Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat. Jadi, pengertian sholat itu dibagi menjadi 3. Pertama, pengertian sholat secara terminologi dan etimologi. Kedua, pengertian sholat secara hakiki. Ketiga, pengertian sholat secara syariat Islam. Pengertian sholat secara bahasa atau secara etimologi berarti doa. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengertian sholat secara hakiki ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau menjahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Pengertian salat secara syariat Islam. Salat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jadi kesimpulannya, sholat adalah ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara. Juga, sholat merupakan penyerahan diri lahir dan batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridho-Nya. Dalil Al-Quran yang menunjukkan diwajibkannya sholat adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Hadis yang menerangkan tentang wajibnya sholat adalah sebagai berikut. Bunyal Islamu ala khomsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus sholah wa itaiz zakah wa hijjul bait wa saumu ramadan. Artinya, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah,
dan berpuasa pada bulan Ramadan. Syarat wajib sholat adalah: pertama, Islam; kedua, berakal; ketiga, baligh; keempat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Syarat sah sholat adalah: pertama, sudah masuk waktu sholat; kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis; ketiga, menutup aurat; keempat, menghadap kiblat. Rukun sholat ada 13. Pertama, niat; kedua, takbiratul ihram; ketiga, berdiri bagi yang mampu; keempat, membaca surat Al-Fatihah; kelima, ruku dengan tumanina; keenam, i'tidal dengan tumanina; ketujuh, sujud 2 kali dengan tumanina; kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina; 9, duduk tasyahud akhir dengan tumanina; 10, membaca tasyahud akhir; 11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir; 12, membaca salam yang pertama; 13, tertib berurutan mengerjakan rukun-rukun sholat tersebut. Tata cara sholat: pertama, berdiri tegak menghadap kiblat; 2, takbiratul ihram dibarengi dengan niat; 3, bersedekap; yang keempat, membaca doa iftitah; yang kelima, membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah; yang keenam, membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah; yang ketujuh, ruku dengan tumaninah; yang kedelapan, i'tidal dengan tumaninah; yang kesembilan, sujud dengan tumaninah; yang kesepuluh, duduk iftirosh atau duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang ke-11, sujud kedua seraya membaca takbir Allahu Akbar. Yang ke-12, berdiri rokaat yang kedua diiringi bacaan takbir Allahu Akbar. Sebelum berdiri disunahkan duduk sebentar seperti duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13, rokaat kedua. Cara dan sikap rokaat kedua ini sama dengan rokaat yang pertama, hanya ada beberapa perbedaan. Yang ke-14, duduk tasyahud awal pada rokaat yang kedua. Yang ke-15, kemudian membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-16, pada tasyahud awal ini boleh disertai dengan doa yang singkat. Yang ke-17,
tasyahud akhir atau tahiyat akhir pada rakaat ketiga pada sholat maghrib, pada rakaat keempat atau pada sholat isya. Yang ke-18, salam. Sunnah sholat. Sunnah dalam sholat ada 2, yaitu sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Sunnah hayat diantaranya mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, dan ketika berdiri dari ruku. Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika berdekap. Membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. Membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika hendak membaca Fatihah. Membaca amin sesudah membaca Fatihah. Membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, yaitu rakaat pertama dan kedua sehabis membaca Fatihah. Mengeraskan bacaan Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada salat maghrib, isya, dan subuh selain makmum. Membaca takbir ketika gerakan naik turun. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk. Duduk iftirosh dalam semua duduk sholat. Duduk tawaru atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. Membaca salam yang kedua. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua. Sunnah ab'ad diantaranya membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya: sholat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Sholat itu batal dengan hal-hal yang seperti tersebut di bawah ini: berhadas, terkena najis yang tidak termaafkan, berkata-kata dengan sengaja walaupun satu huruf yang memberikan pengertian, terbuka auratnya, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, makan atau minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sekali yang bersangatan, membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud, tertawa terbahak-bahak,
mendahului imamnya 2 rukun, murtad atau keluar dari agama Islam. Hikmah disyariatkannya sholat: mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, mendidik menjadi pribadi disiplin, melatih menjadi pribadi tangguh dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, meninggikan derajat seorang muslim, membersihkan kesalahan dan dosa, melatih hidup secara tertib dan teratur, mengajarkan sifat tawadu atau rendah hati, meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Sekian penjelasan secara singkat tentang sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.